most listeners. This is Most Inspiring. Most Inspiring. This is Most Inspiring. Most Radio. Jam 4 sore WIB, Rabu 21 April 2021. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di Most Inspiring, Most Radio 105,8 FM. Saya Ralf Tampu Bolon. Kita berjumpa lagi di sebuah acara yang menghadirkan tokoh-tokoh dan juga tentunya cerita-cerita inspiratif yang hadir setiap bulannya. Saya hadir sore hari ini ke hadapan Anda dari Hutan Kota by Pelataran di kawasan Senayan, Jakarta. Terima kasih Anda sudah hadir live via Zoom atau juga di channel YouTube Most Radio. Dan terima kasih kami ucapkan untuk semua segenap pendukung acara kita sore hari ini, tentunya Hutan Kota by Pelataran yang juga telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan prokes untuk kita jalankan sehingga kita semua bisa menyelenggarakan acara sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kami harapkan juga di tempat Anda demikian adanya. Terima kasih juga bicara soal kesehatan untuk Indonesia Sports Medicine Center ISMC, lalu juga kawan-kawan di Republika, Jak TV, dan label Legenda Musik Indonesia, serta komunitas Most People 105,8 FM. Tadi saya katakan hari ini tanggal 21 April. Untuk itu izinkan saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan di seluruh Indonesia. Perempuan Indonesia, perempuan hebat, perempuan Indonesia, perempuan kuat, perempuan Indonesia, tentunya juga perempuan sehat walafiat di era pandemi seperti saat sekarang ini. Dan bicara soal Kartini, makna Kartini bagi wanita Indonesia saat ini adalah mengisinya dengan kerjasama dan karya. Salah satunya adalah dengan karya bermusik. Most Inspiring sore hari ini menghadirkan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, melainkan 5 sekaligus diva Indonesia yang tergabung dalam Rumpis, masing-masing Tri Utami, Ita Purnamasari, Yuni Syara, Vina Panduwinata, dan Memes yang hadir dengan lagu baru mereka, Kasih Putih. Nama lagunya New Rumpis atau Rumpis edisi dewasa, kata mereka yang tergabung di dalamnya. Langsung Pak RT panggilin satu persatu. Yang pertama, nah ini nih, pernah menjadi gadis sampul di era 80-an. Terkenal dengan lagu-lagu hitsnya, Cintaku Padamu, Selamat Tinggal Mimpi, dan siapa yang bisa lupa dengan Penari Ular, dan siapa yang bisa lupa dengan ciri khasnya, yakni kecupan mesra seekor lalat di bawah matanya. Panggil aja langsung arek Surabaya, Mbak Ita Purnamasari. Gimana sore, Pak Mbak RT? Ita. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat dong, wong Surabaya. Surabaya. Lebih semangat lagi nanti kalau dipanggilin teman-teman Rumpisnya. Wah, ya 4 lagi. Tambah heboh. rempong Mas. Tambah rempong. Yang kedua, siapa yang tak kenal dengan diva yang satu ini? Terbang tinggi di kancah musik Indonesia. Setelah sebelumnya melanglang buana bersama orang tuanya yang merupakan seorang diplomat, pernah menghabiskan masa kecilnya, masa sekolahnya di India dan juga di Jerman Barat. Terkenal dengan hits-hitsnya seperti Di Dadaku Ada Kamu, September Ceria, dan satu lagu yang akhirnya sampai dengan saat ini terus melekat di namanya. Langsung kita panggilkan si burung camar, Mama Ina, Vina Panduwinata. Mama Ina, selamat sore, welcome. Gimana Pak RT? Kumaha? Ibu RT-nya kemana? Ibu RT-nya masih mengurus vaksinasi, vaksinasi warga. Baiklah. Karena mereka rajin yang pertama, tapi yang keduanya malu-malu. Nggak boleh cuma sekali, harus 2 kali. Mesti 2 kali. Mesti 2 kali. Sehat Mama Ina ya? Alhamdulillah. Luar biasa, awet muda. Ini loh Mama Ina ya, kelihatan nggak ada bedanya sama waktu burung camar dulu waktu aduh. Itulah kehebatannya make up ya. Selamat datang Mama Ina, silakan ya dengan Mbak Ita. Jadi masih ada yang berikutnya saya panggilkan. Nah ini nih yang bertanggung jawab di balik lagu Kasih Putih tadi. Terkenal dengan kiprahnya bersama Krakatau dan juga solo hitsnya yang menjadi jawara Lomba Cipta Lagu Remaja berjudul Keraguan. Langsung saja kita panggilkan Teh Ii Tri Utami. Apa kabar Ii? Kabar baik. Wih, suaranya luar biasa.
Suara Mama, jazznya udah keluar kita, tuh. yes, Pak RT. Suara jazzinya Pak RT di sini. Pak RT, saya Terima- Bu RW Pak. Bu RW, selamat datang Bu RW. Terima kasih. Nanti kita ngobrol sama-sama, nyanyi Siap. sama-sama juga. Oke. Ya, lagu-lagunya Ya. udah disiapin semua, ntar kita nyanyi bareng. Silakan. Thank you. Teh Ii. Ya, yang keempat nih. Nah, ini nih. Diva 90-an ya, yang punya nama akte Wahyu Setyaning Budi. Ya. Arek Malang, kalau tadi arek Surabaya, ini arek Malang nih ya. Nah, udah suka nyanyi sejak kecil, lomba sejak kecil di bangku sekolah dasar, SMP hijrah ke Jakarta, lalu mengikuti festival bintang radio dan televisi, dan sekarang menjadi salah satu penyanyi yang siapa sih yang nggak tahu ya. Dan ibunda juga dari dua remaja, Kavin dan Celo Siahaan. Horas untuk arek Malang, Yuni Syara. Iki arek batu iki, arek batu. Arema apa ya? Ini bonek Versus Arema. versus Arema. Apa kabar ini? Api. Api tenang. Ya apa kabarmu? Gugup, deg-degan ini baru 4 nih, masih ada satu lagi. Tambah, aduh nggak tahu deh, mungkin kalau yang kelima nanti Makasih Pak RT ya, sudah lengkap menyebut nama Wahyu Setyaning Budi. Oh iya dong, itu kan apa Senang. wajib harus itu kan, karena mulainya berangkat dari situ dulu, Betul, ya kan, tidak bisa dilupakan. Silakan, Yuk, Nah Yuni. Dr. Nur. Nah ini udah ada 4 nih, 4 sehat 5 sempurna. Nah yang kelima, nah ini nih. Pernah bergabung menjadi anggota penari Suara Mahardika angkatan ke-9 di tahun 1980-an dan memulai karir bernyanyi sejak duduk di bangku SMA. Pengalaman rekaman dimulai ketika menjadi penyanyi latar dari Guru Soekarno Putra, Tito Sumarsono, dan juga Mama Ina Vina Panduwinata. Siapa sangka, ternyata dia juga adalah seorang insinyur. Ya. Lulusan Teknik Sipil, Trisakti, kita panggilkan Insinyur Memes. Keberatan gak sih kalau masih dipanggil dengan gelar insinyurnya? Enggak sih, Enggak ya? cuman aneh aja gitu. Aneh gak biasa gitu Nggak ya. biasa. Tapi kan identik lah dengan kan identiknya lagunya pesawatku. Iya, Jadi insinyur pesawat lah, arsitek pesawat gitu kan. Insinyur bangunan kok saya. Oh insinyur bangunan, bangunan. teknik Sipil, sipil. Oke, selamat datang Memes. Terima kasih. Silakan, yuk kita duduk sama-sama. Jadi Memes di sini ya, Gimana? ini aku tengah di Oke. Apit nih. Nih tadi kita udah lihat klipnya ya, Kasih Putih. Enak banget loh lagunya. Itu lagu yang pertama itu lagunya TI yang ciptain ya. Iya 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu, terus dalam perjalanannya sempat dibawain sama MI Band. Ya MA Voice. MA Voice. Ya MA Voice ya. Terus sekarang kenapa dibawakan lagi dan dengan formasi ini? Iya, itu pilihan teman-teman semua nih. Pilihan Mama Ina, pilihan Ibu Diah Purnamasari. Ibu Dwiki. Oh, wih, serem. Jadi ini pilihan semua. Jadi pada saat kita ngumpul di rumahnya Yunet waktu itu ya biasa kan bawa makanan gitu. Jadi makan-makan deh kita gitu, makan-makan ngobrol-ngobrol, ada Mas Adi juga, terus kita ngobrol, terus Mas Adi MS ya? iya, terus kita pilih-pilih lagu, yuk gitu. Ketika semuanya memilih lagu itu ya oke, gitu. Kebetulan lagu itu bebas ya. Ya waktu itu kan kita ada beberapa lagu. Ada pilih. beberapa lagu. Waktu itu ada Evan kan, Glenn ajak Evan untuk apa sih? Coba pilih ngiringin, lagu. coba lagu ini. Ya terpilih lagu Kasih Putih. Oke. Dan sebelum akhirnya memutuskan untuk yuk berlima kita nyanyi itu sebelumnya sudah seberapa saling tentunya ya kalau kemarin sempat ngobrol radio Yuni, Memes, idola semua ya gitu kan. Nah terus apakah pernah show bareng atau pernah mungkin di Java Jazz atau di studio mungkin apa sebelum Rumpis seberapa ini sering kolaborasi atau kerja bareng? Nah kalau itu sih kalau menurut Mama Ina karena mereka nih sering bareng-bareng di 7 Bintang. Oke. 7 Bintang ada beberapa show ya kalian Berapa ya. kali? Termasuk keluar daerah juga. Oke. Ya. Java Jazz juga. Jadi nah terakhir ada nih si 7 Bintang plusnya Mama Ina gitu. Jadi setelah itulah mulai kepikir kita semua untuk gimana ya kalau Rumpis dihidupin lagi gitu. Nah ini Rumpis awalnya kan Tri Utami, Vina Panduwinata, Atik Sibi dan Malida, Malida. iya. Terus waktu itu
kepikiran Mbak Ati sama Mbak Malida nggak ikutan lagi, tapi tetap pakai nama Rumpis. Kenapa pertimbangannya waktu itu? Ya tetap deh Rumpis, tapi sama Mbak Ita, sama Memes, sama Ayo coba dijawab. Mbak Yuni. Rumpis itu gini, Rumpis itu dulu pertamanya berempat, ya. Terus udah gitu, yang kedua bertiga. Tanpa Mama Ina. Nah, tanpa Mama Ina waktu itu nikah. Terus bilang kayaknya aku nggak usah gitu, dulu deh. konsentrasi berkeluarga, Rumah tangga. menyusui. Jadi akhirnya kita bertiga, Oke. gitu. Setelah bertiga pes gitu, terus kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Dan sebetulnya Rumpis itu hari ini itu seperti pengulangan. Dulu itu Rumpis itu adalah ibu-ibunya 7 bintang. Oh. Iya, ibu-ibunya 7 bintang. Jadi di 7 bintang itu ada 3 cewek, Ati, aku sama Lida, ya kan. Terus kita tur berbelas-belas kota keliling Indonesia plus Mama Ina. Yang plus 7 tadi. bintang plus Mama Ina. Jadi ini pengulangan. Jadi ini pengulangan. Kayak pengulangan sejarah gitu ya. Seperti pengulangan sejarah aja gitu. Terus Karena kemudian itu iya. jadilah terpikir bahwa ini Dedi waktu itu bilangnya Dedi Dukun. Ya. Itu bapak yang lahirin Bapaknya kita. yang lahirin Rumpis itu. Bapak, iya. Jadi dia berpikir nih perempuan pada ngerumpik mulu. Udah dibikin aja dia Rumpis. Bikinin aja grup namanya Rumpis gitu. Oke, dari nama itu. Rumpis. Nah sekarang pun akhirnya kan terulang lagi 7 bintang pertama kali Rumpis keluar, Rumpis iya juga. kan 7 bintang kemudian keluar lagi, terus kemudian anggota-anggota dari 7 bintang tuh ceweknya ini, ada Ita, ada Yuni, ada Memes, plus Mama Ina pula. Gak jadilah. Ini gara-gara si plus itu. Gara-gara si Jadi terjadilah Rumpis ini. Gitu. Iya. Mama Ina dulu plus di Iya, situ. karena Mama Ina Oh, jadi bisa, nggak maksudnya lucu ya. dulu, ha-ha. Jadi Iya, dulu, itu gimana? jadi gini 7 bintang tuh keliling Indonesia. Iya. Tapi waktu itu featuring Mama Ina. Waktu itu Mama Ina lagi hits banget lagi ya. gitu. Ya, sekarang kayak gitu loh. Jadi 7 bintang terus Mama Ina ada, Vina Permatasari jadi featuring. Nah ini kejadian lagi sayang, kejadian lagi 7 bintang ada plus Mama Ina. Lah terjadilah Rumpis ini. Ini waktu itu memutuskan untuk yuk formasi berlima, terus dengan pilihan lagunya tuh masih ingat nggak bulan apa kira-kira? Tahun lalu ya, 2020. Bulan apa sih yang? Bulan apa sih Net? Kalau Pas Rumpis lagi sih pandemi. tahun lalu udah Tahun pandemi, lalu, sudah, kan? Lagi pandemi. sudah pandemi. November, Desember. Ya pokoknya di tengah-tengah pandemi ya. Iya, masih di sempat. tengah-tengah yang pandemi. jelas akhir Pertemuan, tahun, terus- terus ngumpul-ngumpul gimana kalau jadi Rumpis. Terus kalau saya sih aduh nggak enak ntar sama yang Rumpis yang lama gimana gitu. Kalau diajak sih pasti oke aja secara nyanyi Seneng mah lah ya. idola-idola. Tapi terus sempat kontak juga sama Mbak Malida sama Mbak Ati mau Sebenarnya restu misalnya. enggak sih. Kalau itu kita minta izinnya sama Mas Dedi. Nah, Mas Dedi. Karena bapaknya menurut tadi. aku sih memang seyogianya kita minta izinnya sama Mas Dedi. iya. Nah kalau masalah Malida ataupun Ati. mohon maaf ini aku banyak sekali pertanyaan sebetulnya ya. Di semua IG kita dia tanyanya itu ya. Oh gitu ya. Enggak ada Jadi, dua orang itu. kenapa kok yang dua itu nggak ada? Mungkin Mama Ina bisa jawab ya gitu di sini. Ati ada di Amerika. Jadi punya kendala lah ya, Ya. untuk kita bisa sama-sama. Kemudian Malida, anakku yang satu ini cita-citanya dari dulu menjadi ibu rumah tangga. Nah kita nggak mau ganggu itu gitu. Oke. Dan dengan senang hati kita nih sekarang punya anak-anak yang lain. Jadi gini deh, Rumpis itu ataupun 7 bintang kalau menurut Mama Ina ya, 7 bintang ataupun Rumpis itu adalah sebuah rumah yang dimana itu bisa jadi penghuninya tuh siapa aja bisa. Welcome, Kalau yang terbuka paling ya penting untuk- kita sama-sama satu misi dalam hal melakukan pekerjaan kita. Oke. Nah ini sekarang akhirnya kalau saya lihat di video behind the scenes-nya juga seru banget buat rekamannya. Jadi akhirnya memutuskan akhir tahun lalu, yuk akhirnya kita ngumpul di studio Kang Purwacaraka ya. Kita akhirnya rekaman. Terus gimana tuh bagi perannya? Ini yang saya penasaran. Kalau untuk ada Lihat yang behind the backgroundnya rock, pop, jazz ya. Itu serunya Pak RT. Dengan macem-macem gitu untuk bisa ngeblend in bawain lagu ini. Itu siapa yang seksi repotnya? Itu Mbak Ii sih, itu kerjaannya Mbak Ii. Kalau Mbak dia, Ii dia itu tahu embrionya karakter- Rumpis. Kalau di Dia videonya udah tahu katanya beda tipis antara karakternya, disiplin terus sama udah itu serakah.
Terus lagu ini bagian ini itu udah Mbak I lah. Kayak Oh gitu. Karena yang punya lagu juga ya, yang bikin lagu. Jadi Enggak, bukan lagu, bukan yang punya lagu apa aja juga sudah. lagu apa aja juga gitu ya. Emang udah gatel gitu emang. Aku kalau bagian produksi lah, aku tanggung jawab bagian produksi, musik, sound production dan lain-lain aku jagain di situ gitu loh. Oke. Jadi waktu itu pas sesi rekaman terus Kan ini masing-masing ada tugasnya. gitu. Ini semua ada tugasnya masing-masing loh. Coba dideskripsikan tugas masing-masing mulai dari Ujung, Mama ujung. Memes dulu. Ujung dulu, Memes ujung. katanya apa menteri apa Memes, waktu itu Memes. katanya? Coba Apa? Saya sebenarnya followernya Mbak I. Gitu. lagi hilang. Saya cuma bagian ngingetin aja. Oke. Bagian ngingetin bahwa nah, hari ini ntar di syuting ada apa gitu. Mensesnek ya. Menteri apa dia? Ibu negara, ibu negara. Mensesnek. Dia Mensesnek. Mensesnek. Dia Mensesnek dia. Pokoknya Kalau di tempat lain ibu perintilan-perintilan. negara, di sini Ya. Mensesnek. Kalau tempat lain kan sebutannya ibu negara, jabatannya ibu negara, tapi Oke. pekerjaannya Mensesnek. Mensesnek. Kalau di Gitu. sini saya ibu negaranya dia itu. Oh ibu negaranya. Yang mana? Yang mana? Yang Yang mana antara dua deh? Anda katanya ini Ini. bunda segala bangsa. Ini bunda segala bangsa. Ini bunda segala bangsa. Dia tidak mau, pokoknya anak-anaknya jangan sampai kelaparan aja pokoknya. Oke, semua harus Hari ini tercukupi. Terjamin hari ini- perutnya, Pak Hari RT. ini Mama ini nggak repot kok. Hari ini aku gak repot karena pelataran udah menyiapkan Benar. kita semuanya. Oke. Ini kalau Yunet bagian Apa tuh? kostum. Oh, Yunet kalau kalau production. Yunet itu Menteri Perindustrian, Perdagangan, Perekonomian. Borongan semua ya. Itu pokoknya urusan bisnis, Hitung-hitungan lah ya. hitung-hitungan, Hitung-hitungan Yunet. benar. Jadi kalau misalnya ada gitu ya, Mama Ina, kalau bisa ini Rupis gimana ya? Tunggu sebentar. Saya akan hubungi Bapak Glenn Roti dan pastinya melalui Ibu Yuni Syara. Kali mungkin juga bisa dibilang ini ya buat menjembatani juga bridging ke generasi zaman now bisa dikatakan gitu ya. Karena kita tahu lah Yuni Syara kan Tapi di nggak itu media sih sosial. sebenarnya lebih ke teknis ya, lebih ke teknisnya, lebih ke Nah, teknis. aku mikir kayak kalau di medsos kan Mbak Yuni kan cukup banyak followers dan cukup menjangkau bisa banyak. Jadi kalau misalnya lewat Mbak Yuni untuk branding dan juga kedigitalan lah gitu. Ya memang urusannya. saya Jadi, berusaha nge-branding gimana pun juga, walaupun udah juga usianya juga udah nggak muda lagi, at least paling nggak ada yang baru berubah lah gitu. Terus kita coba kan kita tuh suka dicekokin gitu kan. Nah Mbak mungkin nggak terlalu aktif gitu, mungkin saya yang mesti ngerjain itu. Nah, oke, nah itu jadi keefektifannya di situ kan juga kalau lihat di videonya katanya jualan apa bangsa kayak hand sanitizer. Ya ampun kalau masker dia gitu. mah, Enggak ya? kalau Yuni itu ya apa dipegang jadi duit, udah deh udah. Udah. Kalau Cuan pokoknya. pokoknya Komersil mah, aja. iya kan, apa dipegang jadi cuan kalau Yuni. Ya, biarin Yuni yang urus soal itu. Tapi ngomong-ngomong ini sebelah aku dia apa? Nah, ini perannya apa ini? Mbak Ita. Nah, ini Yang dia. terakhir ini lakone, Mas. Lakone. Kalau di film ya pemeran utama datang belakangan dia bilang gitu. Itu Jagoannya. jagoannya itu. Gitu ya. Pokoknya yang paling heboh gitu pemecah segala kesulitan gitu ya. Pokoknya kita lagi ngapain gitu, kita lagi ngurusin apa, tiba-tiba dia datang dengan urusan yang lain dan ribut. Nah itu Ita. Judulnya ini, Mas. Julukannya Miss Wani Piro. Nah, Miss Wani Piro. segala macam dia tanya Wani Piro. Segala macam. Gitu, Wani Piro. Dia bilang dia kan apa bonek ya? Bonek apa? Udah bonek, terus Bonek bonek tuh Ayu. boneka. Oh iya, bonek Ayu maksudnya. Dia bonek Ayu, bonek cantik dia Bonek bilang. cantik dari kayu. Jadi kalau misalnya ada yang kacau-kacau, kita tenang yang berempat majuin dia aja. Ada bonek. Seksi garis kerasnya lah ya, garis kerasnya garda Lakonnya terdepan menangke gitu ya. Kami mengundang juga partisipasi Anda yang lagi nonton di Zoom dan juga di YouTube untuk kirim pertanyaan ya. Bisa tulis pertanyaan, nanti ada 3 persembahan menarik dari Indonesia Sports Medicine Center pendukung acara kita sore hari ini untuk 3 penanya sore hari ini. Nah ini ada nih yang udah bertanya, Runanda ya bertanya, aku suka lihat grup Rumpis selalu ceria. Bener kan tadi Pak RT pas nonton video behind the scenes-nya kayaknya seru banget gitu ya pada rekaman lagi apa even pada saat lagi latihan buat sebelum masuk ke studio kayaknya happy terus gitu ya. Nah ini gimana cara menciptakan happy di kehidupan sehari-hari? Dari Mbak Ita dulu deh coba. Happy terus. Prinsipnya Rumpi itu pokoknya di mana saja, kapan saja kita selalu ceria dan rumpi. Selalu. Selalu rumpi. Rumpinya yang positif loh Pak RT. Kapan saja dan di mana saja, siapa aja.
Pokoknya selalu rumpis. Oke. Gitu. Kalau Mama Ina? Rahasia Aku kebahagiaan udah, sehari-hari. Aku udah terpana dengan kalimat dia. Aduh, tapi yang paling penting memang bagaimana caranya kita selalu positive thinking. Jadi membuat kita selalu senyum, kita happy. Hari gini segala sesuatunya juga kalau mau berat kan ya akan menjadi berat. Di bawah santai aja, lakonin aja hidup ini gitu. Itu rahasia dari Mama Ina. Kalau seorang Tri Utami untuk menjaga hati yang bahagia setiap hari. Untuk saya masalah itu nggak ada. Masalah itu nggak ada. Masalah itu tidak ada. Oke. Kalau orang menganggapnya itu masalah, kalau untuk saya itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Wow. Jadi happy aja. Oke. Memang harus diselesaikan, jangan dianggap sebagai masalah. Wih, sedap. Melihat Keras sih kalau gue ya. Kenapa ya? Tapi Kenapa gini, ya kalau gue jawab? mungkin agak sedikit Mama Ina garis bawahin bahwa kalau kamu kan keras yang ngomongnya ya, kalau Mama agak halusan Ya, dikit. coba deh Mama deh yang Jadi halusin. gini, Coba. kalau kita menghadapi satu problem, itu kan suatu hal yang gak enak. Kita harus selalu berpikir bahwa kita harus selesaikan problem itu karena di belakang problem itu pasti ada kebahagiaan yang kita dapatkan nanti. Ay, sedap. Maksudnya itu. Itu maksudnya. Maksudnya itu deh kira-kira gitu deh. Kalau pakai bahasanya Mbak Ita apa? Wani Piro. Wani gitu. Piro. Ya, Wani Piro. itu. Gitu kan. Yang penting ketawa terus Mas. Ketawa ada terus. nggak punya duit, ada nggak ada duit selalu happy, Selalu selalu happy. ketawa itu. Saya sih kalau deket dia sih pasti kayak happy terus sama bonek. Tapi kerasa ya, sama maksudnya bonek. energinya juga, transfer energinya menular ya karena bahagia, satu Karena- happy, semuanya happy. Sebenarnya kalau rame-rame kalau temen tuh mesti sepaham. Begitu paham itu akan ngerti. Satu Kadang kan frekuensi. kita ada aneh-anehnya loh ya kan. Ini aneh di sini, ini aneh di situ, ini saya di aneh di sini, ini enggak ya. Excuse me. Maksudnya bukan aneh, unik. Apa Unik. iyalah, Unik. ada unik-uniknya gitu apa segala macam. Kalau paham, kita akan oke, accept gitu loh jadi Oke. aja gitu. Jadinya ya wes lagi ini, emang lagi ini, lagi pengen sendiri, ya udah diamin lagi ini. Jadi kita nggak akan ngejudge satu sama lain, dia paham satu sama lain gitu sih. Terus kalau yang ini kan tadi kenapa kok Rumpis selalu rame-rame? Ya karena berlima terus kayak gini gimana nggak kita nggak happy ya Gimana kan? nggak happy? Tapi kalau sehari-hari intinya apa ya nyenengin hati sih kayaknya ya. Kalau misalnya lihat, kalau cuman lihat cuman dilihat itu kan persepsi orang masing-masing. Seneng apa nggak seneng. Tapi diupayakan lah. Kalau kita mikir yang positif, insya Allah gak terlalu sad girl, sad boy. Sad girl, sad boy. Mama Memes apa rahasianya? Kiat tipsnya? Apa ya, kalau saya memang orangnya kan dari kecil emang senangnya ceria. Terus kebetulan kok ketemu teman-teman ini sebenarnya teman main saya dan teman main Mas Adi. Jadi dari dulu emang saya senang main sama mereka gitu. Tapi Oke. bergabung di musik tuh bagi saya suatu kebahagiaan gitu. Jadi buat saya, jadi saya berbahagia di musik juga dan memang kebetulan saya memang orangnya ceria, senang begitu, senang berkumpul. Miss Atur. Miss ngatur gitu. Enggak di sini negara. Miss ngatur. Semua Kalau gitu- diatur. Enggak di sini enggak dia. Di sini ngatur semua soalnya. Ah gitu. Iya. Jadi kalau bisa ketawa juga. Ketawa Pelan-pelan dikit gitu. Gitu. Kalau gitu boleh buktikan nggak kepada audiens pemirsa gimana ekspresi wajahnya, masih ingat nggak pertama kali mungkin via telepon atau ngomong langsung tatap muka begitu diajak secara resmi gabung ikutan yuk sama. saya soalnya mengidolakan Nah, Tri Utami sama Memes, Vina. ikut yuk gitu. Kan 80-an saya masih penari. Nah. Saya langsung gila diajak sama Diva. Gimana tuh kebahagiaannya seperti apa waktu itu, coba Serius. ditampilkan ke kamera coba. Nah, bahagia banget soalnya kan maksudnya dari segi pengalaman, dari segi musikal, terus mereka senior saya. Ah gitu. Weh, Iya bener. pacaran sama Adi Tapi- aja aku tahu. Tapi kalau Ita sama Yuni kan 90-an seangkatan di musik. Nah itu aku ngefans sama mereka karena mereka punya identitas yang jelas di musiknya gitu. Nah, gitu. Jadi semua berbau musik lah. Ibu insinyur lagi bicara. So technical. Technically ya. Oke, itu dia menjawab pertanyaannya. Jangan lupa untuk Anda yang ingin mendapatkan persembahan dari Indonesia Sports Medicine Center ISMC sebagai pendukung acara kita sore hari ini. Ditunggu pertanyaan Anda, bisa di chatroomnya Zoom atau juga di kolom komen di YouTube untuk yang nonton via YouTube. Nanti sesaat lagi ya, karena hari ini hari Kartini, nah Pak RT mau tanya makna Kartini bagi masing-masing mereka, sekaligus juga kita dengerin penampilan mereka, perform live di sini. Nyanyi Kasih Putih, tetap di Most Inspiring.
most listeners. This is most inspiring. Most inspiring. This is most inspiring. Most Radio. Inspiring. Most Radio. Ya, kembali di Most Inspiring edisi Kartini bersama New Rumpis di lokasi kami sore hari ini di Hutan Kota by Pelataran Senayan. Jangan lupa kami menantikan partisipasi Anda di chatroom Zoom atau juga di kolom komen YouTube untuk bertanya kepada 5 diva yang hadir sore hari ini. Ini kalau mau dikasih nama acaranya satu senja bersama 5 diva gitu kali ya. Oh bukan, oh kirain mau bilang suatu senja di usia, jangan, belum masuk ke sana gitu ya. Tapi sekarang kan lagi rame-rame jadi kepikiran, ini sekarang lagi heboh ngomongin walaupun akhirnya batal, itu apa namanya ada heboh-heboh soal bola di Eropa tuh katanya yang tim-tim hebat doang, yang tim-tim lain nggak diikut sertain, itu banyak diprotes. Tapi kalau ini nggak ada yang protes, penyanyi-penyanyi hebat semua kumpul berlima jadi satu grup New Rumpis, semuanya happy, ya gitu kan. Ini Super League ini istilahnya nih, Super League 5 diva sekaligus. Ada burung camar, ada penari ular, ada apa ya? Ularnya yang nggak mereka mau naik ke pesawatku ya, dilanda keraguan ya, tapi akhirnya mereka memilih benci untuk mencinta. Nah tuh bisa kan, masuk nggak? Udah terwakili 5-5-nya kan, nggak ada yang terlewatkan. Nah ini kita masuk ke ini nih, hari ini Hari Kartini ya. Berevolusi dari udah ratusan tahun ya sampai dengan terus diperingati sampai dengan tahun ini. Nah, apa relevansinya kalau untuk Hari Kartini 2021 dari masing-masing New Rumpis, mulai dari Memes dulu ya. Apa sih makna Kartini bagi seorang Memes sendiri? Ya sebenarnya Kartini itu berjasa banget ya sebagai wanita di zaman dahulu untuk bisa memberikan suatu terobosan nih di zaman itu. Nah kita berterima kasih lah ya, kalau enggak belum tentu kita bisa sebebas itu berkarya sebagai wanita Indonesia. Kalau saya merasa kalau jadi wanita di Indonesia gitu, walaupun hebat berkarir tapi kalau bisa juga harus bisa menjaga keluarga dengan baik. Karena keluarga itu kan juga yang memberikan kemajuan juga buat di keluarga yang lebih besar lagi. Jadi kita harus jadi wanita yang mandiri, berkarir tapi juga bisa menjaga keluarga dengan baik. Oke, jadi keluarga juga ikut memberi peran. Ya, memberikan peran. Nah itu Kartini yang memberikan sebagai pionirnya gitu loh. Oke, kalau Mbak Yuni? Iya, pasti semua udah jawabannya pasti akan dia menginspirasi kami semua lah. Kami yang meneruskan untuk kita semua saat ini fokus di peran kita masing-masing. Kita sebagai perempuan ya jalanin aja sekarang apa yang kita lakukan secara fokus maksimal. Itu kita menjalani peran kita sebagai perempuan. Apa yang dirasakan bedanya, katakan ini kan udah pengalaman, udah jam terbang, katakan dibandingkan dulu waktu masih kecil di Malang, terus pindah ke Jakarta, seperti apa dulu dan seperti apa sekarang? Kalau dulu kan kita hanya pakai seragam, pakai kebayaan, terus kita karnaval dan lain-lain, itu yang kita tahu Hari Kartini. Jadi Hari Kartini itu adalah satu hari untuk perempuan yang pakai baju daerah gitu. Kita harus konvoy seperti itu, bahwa Pak Kartini itu pelopor perempuan gitu ya. Kalau dipikir dia kok bisa ya dia nulis surat aja terus kok bisa sedemikian impactnya buat perempuan sampai sekarang. Dan kita terus ingat itu terus gitu loh. Apa ya gitu loh. Ternyata triggernya dia yang membuat trigger sampai terjadi seperti ini. Jadi kalau ditanya dulu apa sekarang, dulu memang kita kayak memakai baju cuma sebagai simbol. Tapi kalau sekarang kita harus melakukan sesuai kodrat kita, apa-apa yang sudah kita lakoni, apa-apa yang sudah kita pilih. Kita milih jalan ini ya sudah, kita udah terlanjur ini ya lakukan semaksimal mungkin. Menurut saya gitu sih. Oke, kalau TI apa kemudahan, bukan kemudahan atau apa bedanya dalam hal misalnya aksesabilitas atau kemudahan berkarir misalnya dibandingkan dulu tahun 80-an waktu baru mulai terus sampai dengan sekarang. Bedanya yang paling kerasa, kalau dulu begini sekarang begitu, atau kalau dulu nggak begini sekarang bisa begini. Kalau buat aku perubahan itu sesuatu yang biasa ya. Jadi tidak ada hari yang pernah sama gitu. Jadi dinamisasi itu memang selalu terjadi. Then setiap hari pun berubah gitu. Setiap hari pun berubah. Jadi dari tahun 80-an sampai sekarang ada yang tetap sama. Ada yang memang situasinya berubah karena memang harinya juga berubah. Tahunnya berubah, zamannya berubah gitu. Yang tetap sama saja adalah saya masih berkarya.
saya masih punya dunia yang sangat bebas untuk melakukan kesenian. Dari Ekspresi. tahun 80-an sampai hari ini kebebasan itu tetap ada. Oke. Gitu. Dan saya kira itu yang membuat kami semua hari ini masih menyanyi dan masih berkarya. Masih eksis dan masih Dan masih berkarya. eksis sampai hari ini. Oke. Masih punya ruang ya untuk Masih punya ruang berekspresi. Untuk berekspresi dan berkarya. Nah ini yang juga sudah dari berapa dekade sampai sekarang mengarungi Dia waktu denger perjalanan. dekade. Dengarnya lo Kayaknya barang langka. Zaman purba gitu kan. Bukan begitu maksudnya Mama, ini apresiasi. Oke, iya sayang ya. tapi langka Ma. Tapi langka. Mama itu genuine. One of a kind. Premium. Nah, kan? Setuju. Jadi kalau Mama Ina sih kalau memandang seorang Ibu Kartini, kalau Mama Ina punya jempol 8 biji, Mama Ina kasih jempol 8. Wih. Kenapa? Karena beliau itu kan hidup di zaman saat itu yang sangat-sangat sangat berbeda, jauh banget, nggak kayak sekarang gitu. Dulu berbuat sesuatu dan memperjuangkan sesuatu untuk idealnya dia, seseorang wanita seperti beliau itu nggak gampang gitu. Nah aku sangat angkat topi, benar-benar angkat topi apa yang dilakukan oleh beliau itu suatu hal yang diwariskan kepada kita semuanya, yang seperti sekarang inilah kita sebagai perempuan bisa sama haknya dengan laki-laki dalam menjalankan pekerjaan, dalam menjalankan kehidupan. Oke. Tapi ada tapi yang Mamina selalu ingin sampaikan kepada anak-anak muda khususnya, biasanya selalu ingat ya, apapun yang terjadi, kalaupun kita sudah sama dengan lelaki ya dalam hal hak bekerja atau yang lain, tapi kita adalah kodrat perempuan, tetap ada kewajiban kita sebagai perempuan itu juga harus kita lakoni, harus kita jalani. Nggak boleh, karena itu kalau kita nggak jalani itu kita berarti melawan kodrat alam. Ya, Jadi itu tetap aja. Ya. mengetahui kodrat. Betul. Itu nggak hilang. Malah kita jadi double sekarang ya, Jadi double. kodrat wanita kita jalani, tapi pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki pun kita jalani. Nah itu persis tuh, makanya kalau pepatahnya bilang bahwa Kartini membawa kesetaraan perempuan dengan laki-laki, Pak RT kurang setuju, bahkan bukan setara, lebih dari laki-laki. Itu saya setuju. Ya, buktinya kalau perempuan pakai dress cakep, pakai jas dasi juga cakep di video klipnya Ya, kan. Coba kalau Pak RT pakai dress, kabur, bubar semuanya. Gini loh, kalau aku ada istilah gini, biasanya laki-laki kalau pulang dari kantor bilang gini, udah jangan diganggu dulu, papa lagi pusing nih, ada urusan kantor. Kalau perempuan udah kerja sampai rumah tetap ngerjain sebagai ibu, sebagai istri, itu Semua bisa luar dikerjain, biasa. tidak mengenal lelah. Nah ini tadi Mama Ina bilang angkat topi. Setuju angkat topi untuk Ibu Kartini? Angkat. Habis ini tarik bayaran lo ya, kan udah ngangkat topi. Udah tahu. Apa makna Kartini untuk seorang Iya, Ita iya, Purnamasari? Tadi udah diborong jawabannya 4 orang ini. Nggak disisain ya? Saya akan mencoba memberikan pendapat saya pribadi. Tentunya nggak cuman berbicara soal kesetaraan gender atau emansipasi, tapi gimana caranya perempuan-perempuan masa kini lebih berani berpendapat, lebih berani bersuara, lebih berani bermimpi gitu loh Mas. Dalam mewujudkan cita-citanya tentunya dengan usaha dan kerja keras. Dan gimana caranya di lingkungan sekitarnya atau yang lebih luas lagi dunia gitu, gimana caranya dunia bisa lebih baik lewat kemandirian, kepedulian dan cinta kasih, khususnya kasih putih. Wih, masuk. Kan udah bilang lakoni menang Kerry. Lakonnya menang. Ini ada pertanyaan dari Domini yang bertanya, Rumpis muncul di masa pandemi, bagaimana suka dukanya dan sudah vaksin belum? Sudah vaksin? Sudah, semuanya minimal yang pertama? Belum. Wah, Insya Allah belum. minggu depan. Nanti Insya Allah minggu dalam depan. waktu dekat. Oke, sudah pokoknya sudah dijadwal, tinggal nanti vaksin aja. Lalu Eti Winata, bagaimana strategi Rumpis menjangkau pendengar muda era 90-an?
Lalu apa perbedaan musik di zaman 80-90-an dengan sekarang? Itu nanti aja kita jawab ya di segmen 3 ya untuk yang 80-90-an dan untuk menjangkau yang zaman now istilahnya karena kekinian sekarang ini. Tapi kita tampung dulu pertanyaannya karena kita mau dengerin perform Kasih Putih. Tadi katanya Kasih Putih udah di-mention tadi sama Mbak Ita, tapi relevansinya dengan Hari Kartini sekarang ini dalam muatan pesan yang ingin disampaikan dari liriknya bagus banget. Pak RT itu seneng banget sama ya aransemennya Mas Adi, terus message yang disampaikan di liriknya bahwa kita semua adalah sama. Itu memang walaupun sudah 24 tahun yang lalu tadi katakan. Jadi tapi sekarang gaungnya nggak kalah nyaring ya, dibandingkan dulu, bahkan mungkin lebih kencang sekarang dengan melihat hubungan antar manusia sekarang. Emang itu salah satu pertimbangannya. Tadi kan ketemuan terus mikir pilih lagu yang mana, ini aja deh lagunya paling pas gitu, benar ya? Itu gimana sih ceritanya? Emang pas lagu ini ya? Pas banget sih emang dengan keadaan sekarang. Yang jelas gini, saya itu kan selalu gelisah kalau lihat orang menekan orang lain, gitu. Orang menekan orang lain, terus kemudian orang menganiaya orang lain, lihat perang, lihat film perang, kekerasan tuh saya nggak suka. Saya pikir bahwa dalam perjalanan saya yang secara pribadi, apa bedanya saya dengan orang lain? Nggak ada gitu. Yang membedakan adalah apa yang saya perbuat dengan apa yang dia perbuat, gitu. Okay. Yang membedakan tuh itu. Tapi kalau kita hanya melihat dari sudut pandang perbedaan, saya dengan kakak saya juga beda, walaupun satu ibu satu bapak. Gitu. Tapi kenapa sih kita tidak mencari irisan-irisan persamaan supaya kita bisa menjalankan hidup ini bareng gitu? Mengapresiasi persamaan. Mengapresiasi persamaan, terus kemudian kita tuh gak ada yang bisa hidup sendirian tanpa adanya orang lain. Oke. Gitu. Jadi kalau memang mau berbagi, ini cocok untuk saat sekarang ini karena mohon maaf banyak sekali orang yang sering mempermasalahkan masalah perbedaan dan lagu kita ini kita mengajak semua untuk selalu mengingat bahwa kita tuh semua sama, Tuhan ciptakan kita semua sama. Oke, itu yang ada di liriknya Kasih Putih. Dan semua diciptakan dengan cinta kasih. Jadi kita pun harus berbagi itu sama siapapun, sama alam, sama manusia lain, sama siapapun. Baik. Gitu. Kita akan dengerin bareng-bareng mereka berlima dan juga dibantu Evan pada gitar, nyanyi. Kita ini arranger kita. Arrangernya. Oh ya, jadi kalau misalnya ini ya, kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita ngambil Evan ya, Stefanus ini? Karena istilahnya gini, kita ini kan rumpis dewasa. Jadi kita mencari mobilnya yang anak muda. Jadi kita naik ke mobilnya yang anak muda yang mereka dia sangat tahu anak muda tuh suka seperti apa sih bentuknya gitu. Gitu. Yang membawa cita rasa kekinian. Kita buktikan dengan petikan gitar dari Stefanus atau Evan mendampingi New Rumpis membawakan Kasih Putih. Kasih putih dalam dunia ini banyak yang tiada mengerti hidup yang dijalani mesti berbagi dalam cinta kasih kita bersama berdiri bergenggam menjemari menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang karena kita semua tiada berbeda. Bila kau mau sadari cinta kasih tak memilih kau dan aku, kita semua sama. Bila kau mau berbagi, bila kau mau
Senja senjari, oh, kasih putih, bila kau mau berbagi. Kasih putih, kasih putih. Most listeners, this is most inspiring. Most inspiring. This is most inspiring. Most Radio. Sekarang encer. Tapi kalau seberapa masih ngikutin atau kenalkah dengan lagu-lagu istilahnya zaman now? Misalnya kayak lagu yang lagi hits, yang lagi didengerin sekarang misalnya. Yang baru-baru, terima yang baru-baru tuh agak-agak susah masuk karena udah kepenuhan di dalam. Udah yang lagu ini aja kadang juga susah nampungnya, tapi at least paling nggak tahu lah, paling nggak tahu. Oh ini toh yang diinin. Ada yang kalau misalnya di Korea yang lagi hits itu mereka juga kasih tahu ini bun yang lagi ini. Saya dengan senang hati dapat pengetahuan kayak gitu dari Seneng anak-anak. aja gitu ya, tetap ngikutin. Memes juga sama dari Kevin, dari Oh Tristan. saya justru saya lebih update daripada mereka. Oh gitu? Itu Emaknya itu lebih- udah pasti. Udah pasti. Pasti itu. Saya penggemar IDM. Oh oke. Saya penggemar Mustang juga. Oke. Ininya maksudnya. Makanya Mes, DWP. kamu kan suka Kalau banget DWP kan dia ya selalu di DWP duluan. kan. Hadir, nggak Nah, pernah hadir, absen nggak ya. pernah. Mama Ina makanya ngikutin kamu dengar ih kayaknya dia seneng IDM. Aku bikin musik bersama Oh anak iya, dengan kekinian close friend. Ya, gitu. betul. Ya, EDM, datang Memes ya gitu kan, datang ke DWP gitu ya. Iya benar masih. Kalau Maita sekarang masih kalau yang kemarin ya malah apa ya bawain semua jadi satu. Ya recycle, era ya. Tapi sekarang musiknya ini. kekinian bareng Tohpati kan Nah, kemarin. Tohpati. Terus lagu-lagu sekarang aku juga tahu juga karena memang aku ngefans sama K-pop juga. Jadi aku BTS, Blackpink aja gitu. K-pop, Blackpink. Gayanya gimana coba gayanya? Ini gayanya Ita. Coba ya ceritanya di potret. Sereret, sereret. How you like that? Kalau di potret gimana? 1, 2. foto. Ada itu kayaknya. Gitu. Gemes. Ya Gaya K-pop. K-pop kalau aku Blackpinknya. Kalau EDM. Ada Twice K-pop. yang baru. Ya tapi memang tapi gini ya Pak RT Ya, kita Mama nih Ina. kita nih alhamdulillah selama ini selalu mencoba untuk mematchingkan rasa dengan anak-anak. Kayak misalnya Memes dengan anak-anaknya, kayak aku juga dengan Vito, ini dengan Kevin, kamu dengan anak kamu juga dengan anak kamu. Jadi itu salah satu cara kita kalau kita mau dihargain sama mereka, kita supaya juga mereka harus- juga tahu karya kita coba hargain mereka dulu gitu. Setelah itu mereka coba untuk menghargai kita dengan cara banyak. Kadang-kadang gini, Ma, teman mama itu siapa itu namanya? Coba, ayo Mr. Google. Oh ya Mam, dia begini malah dia lebih tahu, lebih mendetail tentang teman kita. Jadi ya plus minus lah gitu ya. Plus minus yang ada sekarang ini. Oke, jadi tetap mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Harus. Itu wajib ya, harus. Tapi juga sekarang waktunya untuk coba nge-refresh memori lagi ya sama lagu-lagu yang pernah kita kenal. Ini udah kompakan nih sama Evan, nanti akan bawain ada 3 lagu. Anggaplah ini berpacu dalam rumpis melodi gitu ya. Ada 3 lagu, nanti akan dikasih cuplikannya, siapa yang bisa tebak atau tahu judulnya dan penyanyinya langsung aja ngomong di mic gitu. Sebutin nama Memes, ini langsung jawab gitu. Lagu yang pertama ini lagu yang udah pernah dipopulerkan sama George Benson di akhir 70-an, tapi jadi lebih hits lagi di tahun 85 oleh Whitney Houston. Nah, belum dibawain lu tahu. Gak seru lah, ntar Evan protes, Gue tahu. udah sebulan. Gue tahu. Udah sebulan Evan latihan Gua bawain ini, tahu, kasihan gua lah tahu. kalau nggak didengerin. Gua tahu. Cobalah kita dengerin. Nah, sepetik 2 petik lah coba. Tuh kan bener kan? Bener kan? That damn little way, show them all the beauty they possess and some. Greatest love of all. Betul Susah dong sekali. yang susah.
Siap. Oh, itu. Yang pertama biasa banget. dikasih gampangan dulu gitu kan. Nah, yang kedua ini juga lagu lama didaur ulang, dibuat lebih hits dari versi orinya. Ini lagu yang pertamanya diciptakan dan dibawakan oleh Eric Carmen di tahun 70-an. Selanjutnya Celine Dion deh pasti. Ya, ketahuan juga. Tahu. Evan, silakan. Refnya aja ya. All by myself. Kalau nggak nyampe yang itu. All by myself anymore. All by Masih nyampe. myself, Mas. Kata David Foster kalau nggak nyampe kata dipanggil petitionnya soalnya. Gitu ya. Ya oke, ini yang ketiga sekarang. Nah, lagu Indonesia. Ini sengaja nih karena edisi Kartini, jadi tiga-tiganya dari penyanyi perempuan. Tadi Whitney Houston, terus yang kedua Celine Dion. Nah, yang ketiga nih seorang legenda musik Indonesia, terkenal dengan lagunya yang satu ini yang membawa dirinya terbang tinggi ke festival-festival di mancanegara. Salah satu dapat penghargaan di Jepang dan judul lagunya melekat terus di namanya hingga hari ini. Coba Evan, lagu apakah ini? Tinggi melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku yang meniti bui, lalu dilap di sedudah. Itu suara barusan yang kata TI itu suara Tri Utomo katanya. Atau karena pagi-pagi digangguin telepon gitu kan. Pagi-pagi mah gue halo. Ya. Nyanyi dong TI. Ya jangan deh, suaranya lagi Tri Utomo nih. Camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bui, lalu hilang jauh di lautan. Masih bisa gue. Bisa gue. Gue masih bisa. Di lautan. Tuh, masih bunyi. Jadi versi-versi jazzy gitu Ya. lah gitu kan. Jadi musik-musik lounge gitu kan. Thank you Evan, thank you juga untuk Rumpis yang ternyata memorinya luar biasa ya untuk mengingat lagu-lagu yang masih kita ingat sampai dengan sekarang ini. Tapi siapa yang bisa lupa dengan lagu yang satu ini ya, lagu yang melambungkan nama Rumpis edisi remaja ya. Jadi remaja tahun 90, 89, 90 dengan formasi Tri Utami. Remaja lu. Remaja lu, rasain kamu ya kan gitu. Kita sambut sekarang dengan formasi baru dibawakan oleh Vina Panduwinata, Tri Utami, Ita Purnamasari, Memes dan Yuni Sarah Nurlela. Nulela geleng kepala, nulela sakit giginya, nulela jadi kecewa mikirin soal pacarnya. Nurlela, oh Nurlela mau lari saja, cari yang benar-benar cinta. Oh oh oh, Nurlela sudah tidak sabar menanti yang mau melamar. Nurlela, oh, yang
gigit jari. Makanya jadi pacar jangan pelin-pelan. Rasain kamu sekarang gigit jari. Makanya jadi pacar jangan pelin-pelan. Nulela, 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 Nurlela edisi New Rumpis 2021 yang gak kalah greget dibanding Nurlela edisi pertama sama Edisi remaja. Iya, edisi remaja ya. Ini ada lanjut lagi. Ini sebelum kita udahan nanti ada satu lagu terakhir persembahan dari Rumpis dalam rangka Hari Kartini hari ini. Ini ada Pak RT mau bertanya tapi kebetulan juga udah diwakilin pertanyaannya sama seorang audiens kita yang nanya lewat Zoom. Dave Linus yang bertanya, apa rencana selanjutnya? Apakah The Rumpis, apakah Rumpis aja atau sama 7 bintang akan bikin album? Konser. Konser kayaknya deh. Konser. Nah, tapi ini ya, kita juga masih nunggu ya supaya pelan-pelan bisa back to normal lagi. Iya, Ini konser virtual atau mau konser? virtual tanggal 28 Mei. Iya, Konser virtual Di pelataran. Di pelataran. Di kota. Ada gentleman. Jadi terima kasih untuk pelataran juga, supportnya dan beberapa sponsor. Tahu nggak? Apa tuh? Kita kangen banget denger tepuk tangan. Iya. Halo. Ih, udah lama nggak denger tepuk tangan. Ketahuan ya. Ketahuan ya, kangen. tangan. Tapi yang nonton juga kangen kan? Kangen juga pengen nonton sama-sama. konser kan? Begitu akan dipertemukan. Tapi yang jelas kita mesti terima kasih nih sama Hutan Kota. Iya. Oh ya, pelataran. Thank you. Terima kasih. Juga Juga untuk sama legenda musik Indonesia. Produser ya. kita, Mas Glenn Ross. Mas Glenn and Tim. Glenn, thank you. Juga Merdi bajunya. Ya, Merdi Siombing bajunya Mas. Tenun ikat, Bajunya tenun cinta ikat Indonesia. banget, bagus Ya. banget. Bajunya batak-batak. Keren Mas. Bukan ini. Bukan, ini, Ikat. Ikat. Oh, Ikat. NTT. NTT. Kan ini NTT saya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di Indonesia Sports Medicine Center yang punya persembahan 3 hadiah untuk 3 penanya kita yang tadi udah Pak RT angkat di sesi sore hari ini. Nanti tinggal tunggu DM-nya aja ya. Thank you untuk pertanyaannya. Congrats juga, selamat dan terima kasih untuk Indonesia Sports Medicine Center. Terus juga teman-teman di Republika, Jak TV dan juga semua komunitas Most People 1058 FM. Jangan lupa upcoming event di Hutan Kota by Pelataran, di All Star Legends by Pelataran, Indonesia Ecotourism Icon Virtual Live Concert supported by BNI, BCA, Pelataran Indonesia, IMTB, Garuda Indonesia, dan Citylink. Kita mau ngucapin terima kasih buat yang tadi bergabung dong yang ikut Zoom. Terima kasih tentunya terima buat kasih semuanya buat yang meluangkan pemirsa waktu Zoom ngabuburit dan sore ini ya. Betul. Live by Zoom dan juga di YouTube kita Most Radio. Nantikan Most Inspiring edisi selanjutnya, nggak kalah menariknya dengan tokoh-tokoh dan juga cerita-cerita inspiratif mereka. Akhir kata, Ita Purnamasari, Tri Utami, Vina Panduwinata, Yuni Syara, dan Meme saya Ralf Tambu Bolon. Pak Terima RT kasih. mengucapkan terima kasih, selamat berbuka puasa nanti untuk yang menjalankan puasa dan juga selamat Hari Kartini, semangat perempuan Indonesia. Terima kasih Pak RT, terima kasih Mos Radio. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia,
cita-citanya bagi Indonesia. Bagi Indonesia. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini Wanita Indonesia. Most listeners, this is most inspiring. Most inspiring. This is most inspiring. Most Radio.